Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadasi Putra dengan NIM 1904265. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari sudut penanya. Perkenalkan, nama saya Jerry Wahyu Nugraha, NIM 190421443. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Iqbal tentang mata kuliah perbandingan administrasi. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan pengertian perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang. Itu pertanyaan kedua. Jelaskan faktor pentingnya studi perbandingan administrasi negara. Faktor-faktor pentingnya studi perbandingan administrasi negara yaitu yang pertama, banyaknya negara-negara baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Yang kedua, semakin luasnya keterlibatan Amerika Serikat di dalam urusan-urusan internasional. Yang ketiga, semakin besarnya keterlibatan PBB dalam menangani masalah-masalah internasional. Yang keempat, merupakan motivasi para ahli ilmu administrasi negara untuk mengembangkan teori-teori administrasi negara guna kepentingan akademis maupun teoritis atau praktis. Yang selanjutnya, yang kelima, timbulnya suatu kesadaran baru baik kalangan ilmuwan maupun kalangan praktisi. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan tujuan ilmu perbandingan administrasi negara menurut Dharma Hadi. Baiklah, saya akan menjawabnya, yaitu menurut Damar Hadi pada tahun 1989, tujuan utama ilmu perbandingan administrasi negara adalah mengambil manfaat dari sistem yang dimiliki oleh negara lain, kemudian mengkombinasikan dengan sistem yang kita miliki dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara. Pertanyaan keempat, sebutkan tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi negara. Tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi negara yaitu yang pertama, tahap perhatian terhadap masalah-masalah administrasi negara. Yang kedua itu tahap penelitian masalah. Yang ketiga, tahap kesadaran para ilmuwan. Yang keempat, tahap pengkajian konsep-konsep administrasi negara. Yang kelima, tahap perumusan teori administrasi negara. Yang keenam itu tahap eksperimen. Kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu jelaskan ruang lingkup perbandingan administrasi negara berdasarkan dimensi tempat. Ruang lingkup perbandingan administrasi negara berdasarkan ruang lingkup tempat yaitu dapat dilakukan di dalam satu negara atau antar beberapa negara, tergantung pada tingkat sistem administrasi yang diperbandingkan. Perbandingan sistem administrasi negara dalam satu negara dilakukan dengan cara membandingkan sistem administrasi daerah nasional yang satu dengan daerah nasional yang lainnya. Pertanyaan keenam yaitu, sebutkan fungsi perbandingan administrasi negara. Fungsinya yaitu satu, mengidentifikasikan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara. Kedua, mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Yang keempat, yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dari kebutuhan masing-masing ada negara. Yang kelima, itu mencari guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi. Pertanyaan ketujuh yaitu, mengapa penting untuk mempelajari perbandingan administrasi negara? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, yaitu karena ilmu perbandingan administrasi negara mempunyai kegunaan, yaitu untuk menjelaskan dan memahami karakteristik suatu negara dalam hubungannya dengan kerjasama antar negara. Pertanyaan ke-8 yaitu, jelaskan yang dimaksud dengan negara dominion. Negara dominion adalah bentuk negara yang hanya terdapat dalam ketatanegaraan Inggris. Negara-negara dominion ini semula merupakan jajahan Inggris ketika Inggris masih jaya. Kemudian masing-masing negara dominion ini menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta bergabung dalam persekutuan yang dinamakan dengan British. Pertanyaan ke-9, jelaskan model sistem pemerintahan Inggris. Model sistem pemerintahan Inggris yaitu negara Inggris sebagai Mother of Parliament telah banyak memberikan sumbangan pada peradaban dunia.
khususnya sumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Sekalipun demikian, bentuk pemerintahnya kurang jelas didefinisikan dan agak sulit untuk dimengerti. Kita masuk ke pertanyaan ke-10. Sebutkan cakupan objek kajian perbandingan administrasi negara. Objek kajian perbandingan administrasi negara mencakup hal-hal berikut. 1. Administrasi tingkat daerah provinsi. 2. Administrasi tingkat kabupaten dan kota. Yang ketiga itu administrasi tingkat pusat. Yang keempat yaitu administrasi negara tingkat nasional. Yang kelima itu administrasi negara tingkat internasional. Yang ketujuh yaitu administrasi negara di negara Asia Tenggara. Yang kedelapan itu administrasi negara di negara Barat dan Timur. Kita masuk ke pertanyaan 11. Sebutkan pendekatan yang diterapkan dalam perbandingan administrasi negara. Di dalam pendekatan tersebut terdapat 7 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan filosofis, yang kedua pendekatan politis, yang ketiga pendekatan sistemik, yang keempat pendekatan administrasi dan konstitusi, yang kelima pendekatan nomotetis dan ideografik, yang keenam yaitu pendekatan ekologis, yang ketujuh yaitu pendekatan perilaku. Pertanyaan ke-12. Sebutkan karakteristik birokrasi menurut Syafi'i. Menurut Syafi'i pada tahun 2004 terdapat 11 karakteristik birokrasi. Yang pertama yaitu kerja yang taat pada peraturan. Yang kedua yaitu tugas yang khusus. Yang ketiga yaitu kaku dan sederhana. Yang keempat yaitu penyelenggaraan yang resmi. Yang kelima yaitu pengaturan dari atas ke bawah yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang keenam yaitu berdasarkan logika. Yang ketujuh sentralistik. Yang kedelapan taat dan patuh. Yang kesembilan tidak melanggar ketentuan. 10 sistematis. Yang ke-11 tidak pandang bulu. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan urgensi ilmu perbandingan administrasi negara. Urgensinya yaitu kebutuhan untuk mengembangkan teori-teori perbandingan administrasi negara itu sendiri agar bisa menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Jelaskan 3 fungsi utama dalam perbandingan administrasi secara hierarki. 3 fungsi utamanya yaitu 1. Fungsi pengarahan organisasi yang berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang. Yang kedua, fungsi manajemen organisasi yang berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama. Yang ketiga itu fungsi pengawas, yaitu controlling dan evaluasi atasan kepada bawahan dengan cermat, tegas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan 15. Mengapa perbandingan administrasi negara mengkaji administrasi dengan melihat unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di dalamnya? Jawabannya yaitu karena setiap negara mempunyai kebudayaan berbeda yang mempengaruhi pola penyelenggaraan negara masing-masing. Pertanyaan 16. Jelaskan apa yang menjadi pusat perbandingan administrasi negara. Yang jawabannya itu yang menjadi pusat perhatian perbandingan administrasi negara yaitu struktur birokrasi, karena struktur berkaitan dengan adanya variasi dari suatu sistem ke sistem yang menyangkut masalah adanya perbedaan fungsional. Pertanyaan 17. Jelaskan hubungan studi perbandingan administrasi negara dengan ilmu politik. Terdapat 3 hubungan, yaitu 1. Validitas evidence, yang kedua perlunya penyusunan hipotesis, yang ketiga yaitu masalah lainnya yang menyangkut aspek ilmu yang dihadapi. Pertanyaan 18. Sebutkan unsur-unsur administrasi negara sebagai induk administrasi negara. Jawabannya itu terdapat beberapa unsur administrasi, yaitu yang pertama proses penyelenggaraan, kedua kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 1 atau 2 orang, yang ketiga itu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan 19. Kenapa administrasi negara di setiap negara berbeda-beda? Jawabannya yaitu karena terdapat perbedaan budaya, norma, aturan yang berlaku pada setiap daerah yang memunculkan ideologi yang berbeda pula, sehingga menyebabkan sistem pemerintahan suatu negara berbeda-beda. Pertanyaan 20. Apa saja aspek-aspek perbandingan administrasi negara? Jawabannya yaitu terdapat aspek bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.